Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Kebijaksanaan pemirsa disarankan. Hai, selamat datang di channel YouTube RTVCMD pecinta series and movies. Jujur, aku suka banget sama series horror, suspense, dan misteri gitu guys. Dan kemarin-kemarin gak sengaja ngecek website View, ada series Thailand baru yang setelah aku lihat trailernya lumayan seru. Judul seriesnya adalah Lip Day. Secara garis besar, series ini menceritakan tentang dua orang pria yang lahir di tahun kabisat alias di tanggal spesial yang gak biasa, yaitu 29 Februari. Kita tahu sendiri kan tanggal itu kadang ada kadang tidak di kalender. Tapi bukan itu masalahnya guys. Jadi tanggal 29 Februari itu kan adanya cuman 4 tahun sekali ya guys. Dan setiap hari itu tiba, mereka ulang tahun, orang terdekat mereka yang mereka cintai akan meninggoy dengan amat dan dengan cara yang tidak wajar alias di luar nurul. Serem banget lah pokoknya guys. Series GMM TV ini disutradarai oleh Chik Sekhon Tiachelun dan dibintangi oleh aktor-aktor keren kenamaan GMM TV. Ada Ponnerawit sebagai Day yang selalu ketakutan ketika akan menginjak hari ultahnya. Kemudian ada Dew Chilwat sebagai Night, juga sama nih guys. Namun karakter dia ini dingin, tidak emosi seperti Day, semacam kebalikannya gitulah. Kemudian ada Ganataphan sebagai Ozon yang mengidap penyakit autisme hingga sering mendengar bisikan-bisikan aneh. Tingkahnya seperti anak kecil dan sangat suka dengan astronomi. Dan ada Panpatitha sebagai Dream, pacarnya si Night. Dan masih banyak lagi lah guys pokoknya. Seriesnya masih ongoing dan tayang tiap hari Selasa di View. So langsung aja kita masuk ke episode pertama. Adegan dibuka dengan Ozon yang melayang sambil bicara dalam pikirannya kalau Day dan Night harus bertemu. Apa yang terjadi pada Ozon ini? Kita mundurin dulu sejenak 2 hari ke belakang, tepatnya tanggal 27 Februari tahun 2020, ketika Day bersama temannya sedang presentasi membahas film yang akan mereka garap di depan dosennya. Judulnya Lip Day alias Hari Kabisat. Iya, Day kuliah di jurusan seni. Ungkapan tema film yang Day jelaskan ini seakan memberitahu penonton kalau itu adalah kisah hidupnya. Meskipun orang-orang yang ada di sana mentertawakannya karena gak mungkin hal itu kejadian di dunia nyata. Apa yang Day katakan, dia mengungkapkan kalau dalam 4 tahun sekali di tanggal 29 Februari ketika ulang tahunnya tiba, orang yang dicintainya akan meninggoy dengan amat mengerikan dan dengan cara yang gak terduga. Sehingga tokoh utama itu merasa ketakutan setiap saat mau mendekati hari ultahnya, bahkan menarik diri menjauh dari orang-orang karena berpikir itu adalah kutukan. Pak dosennya bahkan membuat lelucon kalau anak itu pasti anak pembawa Pak, anaknya ada di depan bapak loh, ya ampun. Day mengungkapkan sedikit adegannya, yaitu ibunya meninggoy ketika anak itu lahir. Ayahnya meninggoy saat bekerja ketutup besi. Beruntungnya si tokoh itu masih punya kakak, tapi tepat di hari ultah berikutnya, sang kakak juga meninggoy di kafe dalam insiden penyerangan massal. Sementara itu, Night yang ada di jurusan kedokteran juga sedang mempresentasikan tentang Golden Hour. Intinya, Night ini menjelaskan 1 jam setelah seseorang mengalami kecelakaan. Saat ini, Night mencoba menjauh dari Dream pacarnya yang sangat dia cintai. Tapi tanpa memberikan kejelasan yang membuat Dream ini bingung kenapa tiba-tiba pacarnya itu berubah drastis. Sore harinya, Day sangat khawatir karena Ozon gak mengangkat teleponnya. Ozon adalah sepupunya Day dan cuma dialah satu-satunya keluarga yang mau tinggal bersama Day saat ini. Penyakit autisme Ozon sedang kambuh. Dia mendengar bintang-bintang berbisik kalau Day dan Night harus bertemu. Ozon yang ketakutan karena bisikan itu terus mengganggunya akhirnya bersembunyi di dalam kulkas. Sementara Day yang buru-buru pulang tak sengaja bertabrakan dengan Night. Sesampainya di rumah, Day langsung mengambil Ozon dari dalam kulkas dan menggendongnya ke kursi. Kemudian bertanya apa yang Ozon dengar. Tapi Ozon ini justru bungkam sampai akhirnya Day membujuknya kalau Ozon memberitahu
maka nanti akan diajak jalan-jalan ke planetarium, semacam zona permainan antariksa gitu guys. Dan akhirnya Ozon mau memberitahu Day kalau dalam bisikannya kita semua akan metong. Kita kembali ke Dream yang cekcok dengan Night di dalam lift. Night ini terus-terusan menyuruh Dream pergi dan jangan mengganggunya. Lalu Dream bertemu Win yang mengambil kesempatan mengajaknya makan bersama. Tapi si Dream ini menolak karena ia masih setia sama Night. Lalu dosen mereka datang dan meminta Win untuk mengambil alih tugasnya karena besok dosen itu gak bisa masuk sebab mau pulang ke rumah karena tanggal 29-nya akan merayakan ultah bersama keluarganya. Day membawa Ozon ke dokter spesialis kejiwaan untuk memeriksakan kondisi Ozon. Dokter mengatakan jika pengidap autisme itu sudah biasa kalau mendengar bisikan-bisikan karena mereka sangat peka selayaknya anjing pelacak dengan indera penciumannya. Dia bisa merasakan sesuatu yang bahkan akan terjadi ke depannya. 28 Februari, Day dan Night semakin cemas dan was-was takut kehilangan orang yang mereka cintai. Pagi-pagi sekali, Ozon sudah bersiap mau pergi ke planetarium. Meskipun was-was, Day gak bisa nolak karena dia sudah berjanji. Sementara itu, di kampus kedokteran, Dream menyindir Night yang seakan gak menganggapnya. Bahkan Night gak berani menatapnya meski mereka ini kerja kelompok. Night bahkan menyerahkan tugas kelompok itu sepenuhnya pada Dream agar dia sibuk dan gak bisa keluaran rumah esok harinya. Day dan Ozon berkeliling-keliling membeli mainan. Saat asyik-asyikan jalan-jalan nih, tiba-tiba ada nenek tua yang meramal tangan Day kalau akan ada kemetongan. Sontak itu membuat Day jadi kepikiran dan Ozon ketakutan. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada pengendara motor yang ngebut membawa tong gas dan tong itu jatuh menggelinding. Day udah deg-degan nih, takut meledak. Tapi tenang, masih tanggal 28 guys. Sementara di rumah Night, pembantunya membuatkan kue ultah untuknya karena besok adalah hari ulang tahun majikannya itu. Tapi si Night ini justru memecatnya karena dia khawatir pembantunya itu menyayanginya dan akan metong nantinya. Nah ini gak mau kalau orang-orang yang baik padanya itu meninggoy. Kembali ke Day lagi guys, yang sesampainya di rumah langsung menutup pintu dan mengunci semua jendela untuk mengisolasi diri dari dunia luar karena besok petaka itu akan datang. Jadi dia berjaga-jaga. Jam 6 sore, Ozon berkata kalau dirinya gak akan metong jika Day gak mencintai dan menyayanginya. Tapi ya, orang mana yang bisa memilih akan menyayangi dan mencintai siapa? Perasaan itu kan gak bisa dikontrol ya guys. Detik-detik jam 12 malam semakin membuat Day dan Night ini gelisah. Di rumah Night, tiba-tiba bel pintu rumahnya berbunyi yang ternyata itu adalah Dream yang membawa kue ulang tahun karena ingin jadi orang pertama yang mengucapkannya. Kalah sama pembantunya kamu Mbak Dream. Ups. Night justru marah karena sebelumnya dia sempat meminta Dream jangan keluar rumah. Bahkan si Night ini membanting kue ulang tahunnya itu, padahal Dream sudah susah payah ikut kelas memasak untuk membuatnya, tapi malah dibuang. Parahnya lagi, si Night ini malah mengusir Dream dan mengunci pintu dari dalam. Di rumah Day, suasananya jadi mencekam gitu guys. Ditambah lagi gemuruh guntur dan suara petir yang sedang berdisko di luar. Tetesan air gerimis jatuh tepat di stop kontak listrik yang membuat konslet, sehingga baling-baling kipas yang berputar kencang itu copot. Lampu meledak dan mati, serta semua elektronik mengeluarkan asap. Ozon yang panik dan ketakutan langsung berlari keluar. Tepat saat jam 12 malam, Ozon terus berlari menuju jalan raya. Dan di saat yang bersamaan, Night mengejar Dream dan memintanya masuk mobil untuk diantar pulang. Lalu hujan turun dengan sangat deras. Night sangat kesal karena mobil di depannya berjalan sangat pelan dan mencoba menyalipnya lalu tancap gas. Sampai akhirnya di lampu merah, Ozon menyeberang jalan dan kendaraan Night melaju kencang, tak dapat dihentikan hingga kecelakaan itu terjadi. Ya, di adegan awal itu ya guys ya. Day dan Night sama-sama histeris karena orang terdekat mereka bersimbah saus tomat lezat. Ozon dan Dream pun segera dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang kritis.